बहुत चालाक। Halo coy, balik lagi di channel Maski. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, dipersilahkan. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Alur film kali ini berjudul Don, yang dibintangi aktor populer India yang pastinya kalian sudah tahu siapa namanya. Film ini menceritakan tentang perdagangan dan peredaran narkoboy yang berada di Kuala Lumpur, yang di dalamnya ada sebuah tim komisaris polisi yang ditugaskan dan mendapatkan target operasi besar, yaitu penangkapan Singhania dan Don. Oke lah, langsung aja. Anak setan ketimpa beton. Stop setan, yuk kita nonton. Film ini diawali dengan Don yang sedang melakukan transaksi. Tiba-tiba perkelahian pun terjadi. बहुत चालाक। जाओगे डॉन? नहीं तेजय, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। Setelah itu kita beralih ke Kuala Lumpur, Malaysia. Di sana terlihat beberapa orang yang sedang melakukan rapat. Pria ini adalah Da Silva yang merupakan komisaris polisi investigasi. Saat Da Silva melakukan presentasinya, dia menyusun rencana untuk menangkap Fardan, Singhania, dan juga Don. जो यहाँ सिंघानिया का बिजनेस संभाल रहा है, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे एक बात जाहिर है। Kita kembali lagi dengan Don. Dia bertemu dengan Narang. Narang ini adalah anak buah Don, dan Don bekerja untuk Singhania. Don yang melihat anak buahnya Narang langsung membunuhnya, karena Don mengetahui dia adalah mata-mata polisi. अगली बार किसी को हमारे गैंग में शामिल करने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिलाना। Keesokan harinya, Da Silva menemui mayat mata-matanya itu. Dan pria ini bernama Malik. Dia adalah polisi internasional. Kemudian Malik memerintahkan Da Silva untuk menyelesaikan kasus tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan wanita cantik yang bernama Roma. Ia sedang latihan bela diri. Saat Roma sedang istirahat, dia menerima telepon dari kakak iparnya. Dan Roma pun langsung pergi ke sana. Beberapa saat kemudian, Roma tiba di tempat kakak iparnya itu. Kakak iparnya ini bernama Kamini. Dan di sana ada juga kakak kandungnya yang bernama Rames. Mereka bertiga sedang melakukan pembicaraan. Yang ternyata, Rames ini adalah anak buah Don. Dan ia mengetahui banyak hal tentang Don. Di sana Rames juga bercerita bahwa sebenarnya ia telah berkhianat kepada Don, yang membuat Rames ingin keluar dari jaringan sesatnya. Di sisi lain, Don yang sedang mandi santuy sambil menonton channel Maski kesayangannya itu, mendapat telepon dari Narang. Narang memberitahu kepada Don bahwa Rames telah mengkhianatinya. Don yang emosi langsung datang menemui Rames untuk membunuhnya, dan menggeplaknya lalu membisikkan, "Ente sih berkhianat." Setelah Kamini tahu bahwa Don membunuh suaminya, Kamini ingin membalas dendam. Ia bekerja sama dengan polisi. Tibanya di suatu bar, Kamini tampak merayu dan menggoda Don. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu kamar dan Kamini terus hayu aja menggoda Don, yang membuat otong si Don tiba-tiba panas dingin. Tibalah saat ingin melakukan adegan mantap, Don mengetahui ada sesuatu yang mencurigakan, yang membuat rencana Kamini pun akhirnya ketahuan oleh Don. Saat Don dan Kamini keluar dari kamar, Da Silva dan polisi lainnya sudah menunggu di depan pintu kamarnya. Namun Don menyandra Kamini agar bisa kabur melalui lift. Kemudian Da Silva mengejarnya melalui tangga. Namun Da Silva sudah terlambat. Don sudah kabur dan Da Silva melihat Kamini sudah dibunuh oleh Don. Setelah itu Roma yang merasa kehilangan kedua kakaknya menyusun rencana untuk membalas perbuatan Don. Rencananya pun dimulai. Roma yang melihat mobil Narang langsung masuk dan pura-pura dikejar polisi, lalu menembaknya untuk meyakinkan Narang bahwa ia adalah kriminal. Narang yang melihat hal itu sontak ingin menemui Roma kepada Don, agar dapat menjadikan Roma sebagai timnya. Saat bertemu dengan Roma, ternyata Don mengetahui bahwa Roma ingin membunuhnya, namun Don malah tetap merekrut Roma sebagai anak buahnya. Kemudian Don memerintahkan Narang untuk memberikan sebuah disk kepada Singhania. क्या है ये? इस डिस्क पर हमारे सारे बिजनेस और कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। अगली बार जब सिंघानिया साहब यहाँ पर आए
Keesokan harinya, Da Silva mendapatkan informasi bahwa Don akan pergi ke India untuk melakukan transaksi narkoboy. Tibalah Don di India untuk melakukan transaksi itu. Di sisi lain, Da Silva dan rekan-rekannya datang mengejar Don. Namun karena terdesak, membuat Don kecelakaan dan membuatnya terluka parah. Don terus mencoba kabur dari Da Silva, namun karena terluka, Da Silva berhasil menangkap Don. Tapi anehnya di sini Da Silva tidak membawa Don ke kantor polisi. Ia justru malah menyembunyikannya. Keesokan harinya, Da Silva mencari informasi tentang seseorang bernama Vijay, yang wajahnya sama persis dengan Don. Kemudian Da Silva pun langsung mendatanginya. Kalau diperhatikan, wajahnya memang sama persis dengan Don, namun tetap saja tingkah lakunya sangat berbeda. Diketahui Da Silva menemui Vijay adalah karena ingin menyuruh Vijay untuk berpura-pura menjadi Don, agar Da Silva dapat mengetahui informasi tentang Don. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jasjit. Jasjit ini sangat pandai di bidang komputer, dan ia diculik lalu dipaksa untuk mencuri sebuah berlian. Mau tidak mau, Jasjit menurutinya karena diancam anak dan istrinya akan dibunuh. Yang tak lain sebenarnya itu adalah ulah Da Silva yang mengkambing hitamkan si Jasjit. Saat Jasjit berhasil mendapatkan berliannya, Da Silva dan polisi lainnya menangkap Jasjit. Jasjit memohon kepada Da Silva bahwa dia ingin pulang untuk menengok anak dan istrinya. Yang tentu saja Da Silva tidak peduli dan tetap membawanya ke kantor karena sebenarnya istri Jasjit sudah dibunuh. Jasjit yang mengetahui istrinya telah mati langsung menyimpan dendam kepada Da Silva. Dan kita berpindah lagi kepada Da Silva yang membawa Vijay bertemu dengan Don. Da Silva berencana memindahkan semua luka yang ada pada Don kepada Vijay. हमने तो पहले कभी नहीं सुना कि कोई सर पर चोट या कंधे पे गोली का निशान बिना तकलीफ दिए लगा सकते हैं. Setelah operasi selesai, tiba-tiba pasien yang dianggap Don meninggal dunia. Setelah mengetahui hal itu, Da Silva dan dokter menyembunyikan kematian Don. Da Silva tidak tahu bahwa sebenarnya yang mati itu bukanlah Don, melainkan Vijay, karena sebelumnya Don sudah tersadar dan menukar posisi dengan si Vijay. Di sisi lain, beberapa polisi yang mendapat kabar tentang keberadaan Don langsung mendatanginya. Melihat Don yang terluka parah, dibawalah Don oleh polisi tersebut ke rumah sakit. Singhania yang merupakan bosnya Don telah mendapatkan informasi terkait ditemukannya Don. Kemudian memberitahu Narang dan Roma bahwa Don hilang ingatan dan dibawa oleh polisi. Mendengar hal itu, Narang dan anak buah Singhania yang lainnya langsung pergi dan mencuri mobil ambulan yang membawa Don. Da Silva tampak tenang-tenang saja melihat kejadian itu, karena hanya dialah yang tahu bahwa itu adalah Vijay yang menjadi mata-matanya. Sesampainya Don di tempatnya, ia berpura-pura hilang ingatan agar mereka semua percaya. Di sisi lain, Malik memarahi Da Silva karena Don berhasil kabur. Saat mereka berbincang, Da Silva menyebutkan nama Fardan, yaitu buronan yang membuat Malik kesal karena tidak ada bukti satupun mengenai kasus Fardan ini. Saat malam tiba, Da Silva mendapatkan telepon yang dianggapnya Vijay, padahal Don. Don berkata yang membuat Da Silva mengira bahwa sebenarnya Don memang masih hidup. Keesokan harinya, saat Don bersantai, datang Da Silva dan kejar-kejaran pun terjadi lagi. Seketika Roma juga mulai bingung dan mengira ingatan Don telah kembali. Kemudian Don menelepon Da Silva dan memberitahu kalau besok ada transaksi lagi. Dan pada saat itulah Don akan memberikan disk yang berisi tentang seluruh kejahatan Singhania kepada polisi. Mendengar itu, Da Silva langsung ingin membunuh Singhania karena sebentar lagi dia akan mendapatkan disk itu. Dan disinilah kita baru tahu bahwa sebenarnya Da Silva itu adalah Fardan. Fardan adalah seorang buronan polisi yang satu bukti pun belum diketahui oleh polisi. Dan di dalam disk itu ada bukti-bukti kejahatannya.
और ना ही मेरी कोई तस्वीर उनके रिकॉर्ड में है। Kita lanjut lagi dengan Don dan Roma yang sedang melakukan transaksi. Setelah selesai melakukan transaksi, Roma mencoba membunuh Don karena dendamnya. Lalu perkelahian antara Roma dan Don terjadi. Tak lama kemudian, Da Silva datang, memberitahu kepada Roma bahwa dia itu bukanlah Don, melainkan Vijay. Mendengar hal itu, Roma menjadi senang karena dia mengira Don telah mati. Setelah Don memberikan disk itu kepada Da Silva, ternyata Da Silva ingin membunuh Don dan Roma. Tapi karena Don berbicara tentang Singhania, Da Silva tidak jadi membunuh mereka. सिंघानिया यहाँ आ रहा। सिंघानिया? जी सर, बता देंगे। Kemudian adegan berpindah kepada Jasjid yang sedang keluar dari penjara. Dia mendatangi temannya yang bernama Hatim untuk menanyakan alamat rumah Da Silva. मुझे उसका पता चाहिए हातिम। क्या करने वाले हो तुम? Malam pun tiba, Jasjid datang ke rumah Da Silva untuk membunuhnya. Tapi karena Da Silva mengetahui keberadaan anak Jasjid, ia tidak jadi untuk membunuh Da Silva. दीपू, तुम दीपू को जानते हो? मैं उसका पता भी जानता हूँ। Dia menyuruh Da Silva pergi mengambil anaknya tanpa koper yang berisikan disk itu. इसे छोड़ दो, तुम्हें वापस तो आना ही है। Di samping itu, kita diperlihatkan Singhania yang bertemu dengan Don. Ternyata, di sana juga datang Da Silva yang menyuruh anak buahnya memberi minum yang telah diisi racun kepada Singhania. Beberapa saat kemudian, Singhania pergi ke toilet dengan sempoyongan. Di toilet, Singhania bertemu dengan Da Silva, dan akhirnya Singhania tewas di sana karena racun tadi. Tak lama kemudian, terjadi bentrokan antara polisi dengan kelompok Singhania. Saat Da Silva di parkiran, ia disandra dan bertemu dengan Malik. Let him go! गोली चलाइए मलिक साहब। Saat hendak dibawa pergi, tiba-tiba mobilnya menabrak dan meledak. Seketika Malik dan rekan-rekannya mengira Da Silva telah mati. Setelah kejadian itu, Don dan anak buah Singhania lainnya tertangkap dan dipenjara. सुनिए ना, एक मिनट, मैं विजय हूँ, मलिक साहब, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं विजय हूँ, मलिक साहब, आप लोग मेरी Kemudian Don dan anak buah Singhania lainnya akan dipindahkan ke penjara di suatu pulau terpencil, karena sangat berbahaya jika kriminal kelas kakap seperti mereka berada di kota itu. से तारीख मिलने तक इन खतरनाक मुजरिमों को यहाँ बंद रखना ज़्यादा सेफ नहीं है। Saat para tahanan berangkat menggunakan pesawat, Don mencoba melarikan diri. Don melompat dari pesawat dan berhasil kabur. Excuse me, I need to use the toilet, please. Very badly. Give me your gun. Kemudian kita balik lagi ke Jasjid yang dimana ia telah membawa disk itu di adegan sebelumnya. Dan ia ingin menukar disk itu dengan anaknya. अगर वो मुझे दीपू तक पहुंचा सके तो ये मुंह मांगी कीमत में उसे देने के लिए है। Saat bertemu dengan orang yang membawa anaknya, Jasjid terkejut karena ia melihat Da Silva yang masih hidup. Da Silva? नहीं, वरदान। वरदान। Jadi beginilah cara Da Silva saat bertemu dengan Malik. Let's go. Come on. Lanjut lagi, akhirnya Jasjid disangka bersama dengan anaknya, tapi akhirnya mereka berhasil kabur. ढूंढो रे.
Namun ternyata Don mengikuti mereka. Deepu melerai mereka karena dianggapnya Don ini adalah Vijay. Lalu Jasjit memberitahu Don bahwa Da Silva adalah Vardan dan dia belum mati. Mendengar hal itu, mereka menyusun rencana untuk menangkap Vardan alias Da Silva itu. Dalam rencananya, Jasjit menelepon Vardan untuk menukarkan disk itu dengan uang, dan Vardan setuju. Kemudian Jasjit mendapatkan uangnya, namun Vardan tidak mendapatkan disknya. Karena itu memanglah rencana Don. From silver briefcase. Tak lama kemudian, Don dan Vardan berduel yang akhirnya dimenangkan oleh Don. Akhirnya Vardan ditangkap polisi, kemudian Malik yang mengira Don itu adalah Vijay lalu membebaskannya. Selanjutnya saat Roma mendengar sebutan kucing liar, seketika Roma dan Malik mulai yakin bahwa sebenarnya itu adalah Don. Tapi seperti biasa, Don berhasil kabur. Karena di film ini kita memang disuguhkan kelihayan Don untuk melarikan diri. Sesuai dengan ucapan Don, yaitu tak hanya sulit untuk menangkapnya, tapi juga mustahil. Lalu film pun selesai. Bagaimana menurut kalian ending dari film ini? Beri komentar ya. Sebenarnya film ini ada episode yang keduanya, yang lebih epik dan lebih banyak konflik di dalamnya. Jadi tunggu saja di postingan selanjutnya ya. Terima kasih.